Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai saja. Apakah udah join semuanya? Masih 6 orang. Berarti ada satu orang lagi belum join. Oke, kita lanjut aja karena dia ada rekamannya ya. Sekarang bahasan kita mengenai hukum Newton translasi. Jadi sekarang udah masuk pada dinamika ya. Yang dua pertemuan kemarin itu masih namanya kinematika. Jadi kinematika itu memperhitungkan gerak suatu benda tanpa melibatkan gayanya. Jadi kinematika itu dia memperhitungkan geraknya kayak posisi, kecepatan, percepatan, tapi tidak memperhitungkan apa yang menyebabkan percepatan tersebut. Jadi tidak melibatkan gaya. Sedangkan dinamika sudah melibatkan gaya-gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, dinamika ini ada dua nih. Ada dinamika translasi, yakni yang gerakan yang satu dimensi aja, misalkan kayak lurus-lurus saja gitu. Dan juga ada dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi ini nanti kan kita bahas kemudian ya. Di sini ada bahasannya mengenai torsi, momen inersia, dan juga momentum sudut. Nah, dinamika translasi ini sebenarnya kita udah familiar banget ya dengan sebutan ini. Jadi misalkan sebuah objek gerakannya lurus seperti ini ke arah sumbu X, terus atau ke arah sumbu Y. Nah, ini namanya dengan dinamika translasi. Yakni perpindahannya itu satu dimensi saja, satu sumbu saja. Kemudian outline yang akan kita bahas hari ini adalah tiga buah hukum Newton ya. Jadi dinamika itu adalah dasarnya hukum Newton. Kemudian kita akan terkhusus membahas mengenai hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Kemudian kita akan masuk pada jenis-jenis gaya, terus persamaan gerak, dan terakhir soal-soal. Oke. Jadi hal yang mendasari dinamika itu adalah hukum 3 Newton. Ya, 3 jenis hukum Newton. Ini dikemukakan pada bukunya Naturalis Principia ya. Jadi ada 3 buah hukum Newton tersebut. Hukum 1 Newton membahas mengenai sifat kelembaban atau sifat kecenderungan ya, kecenderungan suatu benda. Jadi benda ini kalau awalnya dia sedang diam, maka dia cenderung untuk diam. Kalau benda ini cenderung untuk bergerak, maka benda tersebut cenderung untuk bergerak. Jadi contohnya gini. Jadi misalkan sebuah benda nih sedang diam, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan posisi diamnya. Nah, untuk mengubah posisinya, keadaannya yang diam ini menjadi bergerak, misalkan seperti ini bergerak in motion, nah maka dibutuhkan gaya. Dibutuhkan gaya untuk menyebabkan benda ini. Sama juga, misalkan benda ini awalnya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, untuk memperlambat benda ini atau untuk menghentikan benda ini, maka dibutuhkan juga gaya. Gitu. Jadi, hukum 1 Newton ini berbicara tentang sifat kelembaban benda. Sifat kelembaban ini bergantung sama massanya. Jadi, semakin masif objek itu, maka semakin besar juga sifat kelembabannya. Semakin malas juga dia untuk bergerak. Itu semakin susah juga untuk menghentikannya. Terus yang kedua adalah hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini jadi lebih general. Kan hukum 1 Newton ini khusus untuk benda yang stabil atau keseimbangan, benda yang diam saja. Nah, hukum 2 Newton ini lebih ke sifat benda yang sedang bergerak gitu. Jadi, jika suatu objek nih diberikan gaya, nah diberikan gaya F, maka objek ini bakalan bergerak. Nah, dia akan memiliki percepatan sebesar A. Nah, akan memiliki percepatan sebesar A, karena dia ada percepatan, tentu ada kecepatan, ya kan? Nah, kecepatan ini nanti kaitannya dengan momentum linear. Momentumnya. Jadi, kalau benda itu memiliki kecepatan, maka dia ada momentumnya, karena momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi, jika suatu gaya diberikan pada suatu objek, maka momentumnya akan berubah. Jadi, secara general, hukum dari Newton itu adalah F sama dengan dp dt. Ini secara generalnya seperti ini. Jadi gaya menyebabkan perubahan momentum. Perubahan momentum ya. Artinya perubahan kecepatan. Nah, kita tahu P itu sama dengan M kali V ya kan. Berarti ddt dari MV. Nah, ini kan pakai aturan kali ya kan. Aturan kali berarti turunkan M dulu. Berarti dm dt dikali dengan V. Tambah sekarang M-nya konstan. Terus turunkan V. dv dt.
Nah, karena pada objek yang rigid seperti ini ya, yang istilahnya itu dia kaku gitu kan. Nah, maka kan tidak ada perubahan massa. Jadi ketika diberikan gaya kan dia tidak mengalami perubahan massa. Kan massa objeknya segitu aja. Maka dm dt ini sama dengan nol. Maka sisanya sekarang adalah F sama dengan M dv dt. Nah, kita tahu kalau perubahan kecepatan terhadap waktu itu adalah percepatan. Berarti M kali A. Nah, itu dasarnya F sama dengan M kali A. Jadi F sama dengan M kali A ini sebenarnya kasus khusus ya kalau masanya ini konstan. Nah, kalau masanya nggak konstan, contohnya kayak pasir gitu kan, misalkan pasir jatuh dalam sebuah troli nih, dalam sebuah troli kan trolinya bergerak nanti. Nanti kan massa dari trolinya kan bertambah terus. Nah, makanya kita dari situ kita nggak bisa memakai F sama dengan M kali A, tapi berangkatnya ke sini, ke generalisasi kasus dari hukum dua Newton tersebut, pakai dp/dt seperti ini. Oke. Nanti akan lebih kita bahas mengenai hukum dan otor ini ya, mengenai soal-soal, contoh soalnya juga. Ini pengenalannya aja dulu. Nah, yang terakhir ada hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini khusus membahas aksi reaksi ya. Jadi, setiap gaya yang kita berikan pada suatu benda, nah benda tersebut merespon gaya tersebut. Contohnya apa? Misalkan kita mendorong nih, mendorong kita pukul, misalnya pukul sebuah batu dengan tangan kita, tangan kita nih. Nah, kita kan memberikan gaya kepada batu. Nah, batu merespon tangan pukulan tersebut dia dengan rasa sakit. Ya, kita merasakan rasa sakit ya. Jadi seolah-olah gaya sebesar apapun kita memberikan gaya kepada batu ini, nah batu pun merespon dengan gaya yang sama. Tuh, jadi semakin besar kita memukul batu, nah semakin sakit juga tangan kita. Itu yang disebut dengan gaya aksi reaksi tersebut. Jadi F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, tanda minus ini dia menunjukkan arahnya. Jadi dia berlawanan. Jadi F aksinya adalah si tangan, terus si reaksinya adalah dari si batu. Jadi dia berlawanan gitu. Nah, contoh lain, aplikasi hukum 3 Newton ini tuh pada pesawat yang terbang. Nah, si pesawat ini kan memberikan gaya ke tanah. Ke tanah, dia memberikan gaya dari bahan bakar itu kan, ada semacam tekanan pressure gitu dari bahan bakar yang ada di sini, dari gas-gas yang ada di sini. Nah, tinggal dia memberikan semacam tekanan kepada tanah. Kan tekanan itu kan bisa dikaitkan dengan gaya ya, F per A, atau F itu sama dengan P kali A. Nah, itu. Jadi gaya yang dari roket ke sini, nah diberikan kepada tanah. Nah, sebagai reaksinya, tanah juga memberikan gaya kepada roket, sehingga roket tersebut dia bisa terdorong ke atas. Up. Ya, reaksi seperti itu. Banyak aplikasi ketika otonomi. Contohnya yang lain tuh pas kita berjalan, pas kita berenang, dan lain-lain ya. Kemudian jenis-jenis gaya. Jadi kita perlu kenal juga apa jenis gaya yang bekerja pada suatu benda. Pertama itu ada gaya normal. Jadi gaya normal ini adalah gaya antara dua permukaan gitu. Jadi ketika dua permukaan bersentuhan, maka timbul gaya normal. Nah, timbul gaya normal ini seperti ini. Jadi misalkan nih sebuah objek dia terletak di suatu bidang, di suatu lantai. Nah, kan si objek ini menekan lantai dengan gaya berat dia mg. Nah, sebagai reaksinya si permukaan memberikan gaya normal kepada si benda. Jadi gaya normal ini gaya dari lantai ke benda, sedangkan gaya berat ini gaya dari benda ke lantai. Dia aksi reaksi. Jadi mg itu sama dengan n, dia gaya aksi reaksi. Nah, ini contoh 3 Newton itu. Kayak aksi reaksi tadi. Aksi reaksi. Nah, mg sama dengan n. Itu gaya normal ya. Jadi, setiap ada permukaan, setiap benda yang menyentuh permukaan pasti ada gaya normal. Kemudian ada namanya gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ya karena ada tali itu tersebut tegang. Gaya yang timbul karena ada uh, gaya yang timbul karena suatu tali tegang. Karena suatu tali tegang, sebenarnya seperti ini. Jadi, tali ini menggantung sebuah massa M. Nah, kan karena ada massa yang ditompang dia, maka tali ini tegang kan. Nah, tali ini tegang, sehingga jadi bentuk gayanya seperti ini. Ini T, ini T, dia aksi reaksi juga. Jadi tali ini menarik dinding dengan gaya ini, dengan gaya yang ke bawah ini, dengan gaya yang ke bawah. Terus si benda menarik tali juga dengan gaya ke atas. Jadi dia aksi reaksi juga. Nah, kalau talinya kendor, nah tidak ada tegang tali.
maka T sama dengan 0. Tuh. Jadi gaya tegangan tali itu hanya ada jika tali tersebut tegang. Kemudian gaya gesek. Nah, gaya gesek ini lebih apa ya? Lebih banyak aplikasinya, lebih lebih spesifik gitu ya. Bukan banyak bahasanya nanti. Jadi gaya gesek ini ya timbul karena ada gesekan antara dua benda, antara dua permukaan. Antara dua benda atau dari dua permukaan itu bisa juga ada permukaan ya secara generalnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, antara dua permukaan karena permukaan tersebut kasar. Permukaan tersebut kasar. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah balok berwarna biru ini letakkan pada sebuah permukaan seperti ini. Nah, karena permukaan ini kasar, maka ketika balok ini didorong dengan gaya F, maka ada gaya gesek yang selalu berlawanan dengan arah gerakan si balok. F gesek. Gaya gesek ini berusaha untuk mengurangi usaha dari F. Jadi sekarang F-nya bukan M kali A lagi, tapi dikurang dengan gaya gesek. Nah, semacam dia mengurangi si gaya tersebut. Nah, semakin besar gaya gesek, semakin kecil juga percepatannya. Gaya gesek ini ada dua ya. Gaya gesek itu ada dua. Ada gaya gesek statis, mungkin ada juga yang pernah mendengar ini, setelah ini. Ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis itu terjadi karena gaya gesek statis itu gaya gesek ketika benda tersebut diam. Nah, ketika benda tersebut diam, sehingga gaya gesek statis ini berusaha untuk mempertahankan posisi diam suatu benda. Nah, contohnya seperti ini. Bendanya kan ini, misalkan bendanya ini diam aja kan, balok ini diam aja. Nah, maka gaya gesek yang bekerja di sini itu adalah tunggu bisa. Misalkan nih balok nih diberikan gaya F. Nah, tapi balok ini belum bergerak. Artinya kan masih ada gaya gesek di sini. Artinya gaya gesek ini lebih besar sebenarnya daripada F. Maka F dikurang F gesek, dia kecil daripada 0. Gaya gesek lebih besar daripada F sehingga bendanya masih diam. Nah, gaya gesek yang di sini adalah gaya gesek statis. Nah, kalau F ini diperbesar terus, perbesar terus, perbesar terus, sampai kemudian si benda ini, si balok ini akan bergerak sedikit. Nah, sampai dia sudah bergerak, maka ketika dia sudah bergerak ya, gaya geseknya sekarang gaya gesek kinetis. Jadi itu beda fungsi aja. Jadi gaya gesek statis itu pada benda yang masih diam, sedangkan gaya gesek kinetis itu pada benda yang sudah bergerak. Nah, gaya gesek statis tentu lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Ya, hukumnya seperti itu. Gaya gesek statis lebih besar pada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek itu rumusnya adalah F gesek itu sama dengan mu dikali N. Jadi dia berbanding dengan gaya normal. Nah, gaya normal kan tadi kita lihat itu sebanding dengan mg, sebanding dengan berat benda. Jadi semakin berat benda tersebut, semakin besar pula gaya geseknya. Nah, jadi seperti ini. Jika benda, sekarang kita bagi dulu dalam tiga kondisi ya. Kita generalisasi lagi kasus yang seperti ini dalam tiga kondisi. Dalam tiga kondisi seperti ini. Dulu guru saya waktu SMA sering menjelaskan kayak gini. Jadi kan ada tiga buah kondisi. Nah, jadi kan awalnya kan si benda tadi digeser dengan gaya F. Nah kan pasti ada gaya gesek kan karena lantainya kasar. Nah sekarang sih benda ini belum bergerak. Artinya apa? Gaya gesek yang dipakai di sini adalah gaya gesek statis atau mu s. Kemudian gaya ini di, diperbesar terus sampai pada kondisi benda tepat akan bergerak. Nah, tepat akan bergerak itu maksudnya dia udah belum bergerak, tapi dia sedikit lagi diberikan gaya, dia bergerak lagi. Jadi berarti saat ini si F gesek itu lebih besar daripada gaya dorongnya. Nah, pada saat itu dipakai koefisien gesek kinetis ya, dipakai gaya gesek statis. Tapi karena si objek ini belum bergerak ya, hanya masih 0, maka kalau kita masukkan ke rumus ini, F dikurang F ges sama dengan 0 kan, maka F geseknya tentu sama dengan F. Jadi bukan pakai mu S lagi, kita nggak pakai mu S. Jadi karena dia masih belum bergerak, maka gaya geseknya tentu sama dengan F. Nah, kalau F-nya ini diperbesar, terus diperbesar, terus diperbesar terus, sampai dia tepat akan bergerak,
Nah, baru saat itu dipakai gaya gesek kinetis tersebut. Jadi gaya gesek statis tersebut F sama dengan gaya gesek ke sini. Nah, F di sini adalah F maksimum. Jadi F max ini sama dengan mu S dikali N atau sama dengan F gesek. Nah, jadi gayanya ini, gaya dorongnya ini sudah sama dengan gaya gesek statisnya ini. Itu yang dinamakan dengan F max tadi. Ya, dia tepat akan bergerak. Jadi sedikit lagi ditambahkan gaya, misalkan tambah 1 Newton lagi ya, F max-nya tambah 1 Newton, maka dia sudah bergerak. Nah, kondisi ketiga, ya dia sudah bergerak. Dia sudah bergerak dengan kecepatan A. Nah, kalau dia sudah bergerak, nah gaya ini masih ada, ya dia sudah gaya ini sudah lebih besar daripada F max dan dia akan bergerak dengan kecepatan A, maka gaya gesek yang di sini adalah gaya gesek kinetis. Maka persamaan hukum dua Newtonnya adalah F dikurang F gesek sama dengan MA, F dikurang, nah F gesek di sini dipakai mu K ya, gaya gesek kinetis dikali dengan N. Gitu. Oke, contoh soal seperti ini. Jika suatu benda pada suatu permukaan yang kasar didorong dengan gaya F sama dengan 10 Newton. Nah, massa benda ini adalah 50 kg dengan koefisien gesek kinetis diketahui adalah 0,2 dan mu S ya adalah 0,4 misalkan. Nah, eh, jika kondisinya seperti ini, berapakah nilai gaya gesek? Nah, kita cek dulu, apakah gaya ini sudah mampu untuk melawan gaya gesek statis. Berarti kan kita lihat nih, F gesek maksimumnya. Berarti sama dengan S dikali N. Ini kan juga ada gaya normal, ini kan gaya normal yang ke atas, dan Mg yang ke bawah. Berarti karena dia balance arah sumbu Y-nya, tidak ada percepatan arah sumbu Y, maka N harus sama dengan Mg. Maka mu S dikali Mg, mu S adalah 0,4 dikali 500, ya kan? 0,4 berarti 200 Newton ya. Ya, 200 Newton. Nah, kan ini besar nih. Ini jauh lebih besar daripada ini kan. Ini karena F geseknya jauh lebih besar daripada F, dia bukan berarti gerakannya ke sini. Bukan. Dia masih diam, kan? Dia masih diam, tapi gaya geseknya sekarang sama dengan si 10 Newton. Maka saat itu F geseknya sama dengan 10 Newton. Bukan 200 Newton ini. Ini adalah gaya gesek maksimumnya. Jadi ketika gaya ini sama dengan 200 Newton, baru dia akan bergerak. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas hukum 2 Newton yang lebih spesifik. Oh, contoh soal lagi, ya, pengembangan dari yang tadi ya. Jadi, di sebuah massa yang lain, massanya misalkan beratnya 2 kg, terus dia berada pada um, suatu permukaan yang kasar dengan data-data koefisien gesek kinetiknya juga sama dengan 0,2 dan mu S sama dengan 0,3. Nah, mu S ini selalu lebih besar daripada mu K ya. Mu K 0,3. Terus saya didorong dengan gaya F sama dengan katakanlah 50 Newton. Sekarang kita cek dulu, apakah benda ini bergerak. Nah, untuk ngeceknya tentu kita cek gaya gesek statisnya. F gasnya sama dengan mu S dikali N. Berarti ini juga ada gaya normal ke atas. Ini ada Mg. Dan maka N sama dengan Mg. Mu S-nya adalah 0,3 dikali Mg. 0,3 dikalikan masanya 2 dikali 10 ya. Kita ambil aja percepatan gravitasi itu 10. Nah, ini 20 dikali 0,3. Berarti 6 Newton. Nah, kan gaya geseknya ini lebih kecil kan daripada si gaya 50 Newton. Maka benda ini bergerak. Nah, maka benda ini bergerak. Sekarang berarti kita tinjau dia pada saat dia bergerak lagi. Karena dia sudah bergerak. Nah, karena dia bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Maka sigma F sama dengan M kali A, untuk Newton tadi ya. Gaya yang bekerja pada dia kan yang arah X, berarti ini ada gaya gesek.
Nah, ini ada F. Karena F berlawanan dengan F gas, maka dia dikurang. F dikurang F gas. Ingat ya, kalau gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerakan benda. Ya, jadi kalau gerakan bendanya ke sana, karena A-nya lebih besar, maka gaya geseknya berlawanan dengan gerakan tersebut. Kalau gerakan bendanya ke sini, A-nya maka gaya geseknya ke sini. Dia selalu berlawanan dengan arah gerakan benda. Dia selalu mengurangi ya, prinsipnya. Sama dengan M kali A, terus F-nya adalah 50. Nah, F gesek tadi karena dia sudah bergerak, kita pakai koefisien gesek kinetis. I mu K kali N. Sama dengan M kali A. Oke, berarti A-nya adalah, N-nya sama dengan mg kan? Karena yang gaya yang bekerja pada arah Y cuman N sama mg aja. Berarti 50 dikurang 0,2. Terus mg-nya ini sama dengan 2 dikali 10. Ya kan, masanya 2, percepatan gravitasi itu 10. 30 Newton. Ini kali 20. Nah, ini 4 ya. Terus 50 A. Bagi M. Ya, sebentar. Terus ini MA. Ini MA. Berarti A-nya sama dengan 44, 46 dibagi 2. Nah, itu. Besar, cukup besar ya percepatannya. Oke, karena gayanya terlalu besar juga. Ini contoh soal saja. Kemudian, kita sekarang aplikasikan pada soal yang lebih gabungan dari dua buah benda. Tadi kan objeknya masih satu buah benda aja tadi kan. Nah, sekarang dua buah benda. Jadi soalnya seperti ini, ada dua buah benda yang digantungkan menggunakan katrol. Ini katrol. Katrol ini dia tidak bermassa. Artinya apa? Dia tidak berputar. Tidak berputar, tidak menghasilkan energi kinetik rotasi. Jadi kalau katrol ini berputar, maka ada energi tambahan, energi kinetik rotasi nanti. Nah, karena sekarang kita nggak bahas itu dulu, kita nggak bahas kinematika rotasi dulu, atau dinamika rotasi dulu. Sekarang kita anggap si katrolnya tidak berputar. Jadi dua benda ini dihubungkan oleh tali ya, oleh tali. Terus benda M2 gerakannya ke bawah karena dia ditarik oleh gravitasi. Terus benda M1 naik ke atas. Nah, karena tali ini tegang, karena tali yang menghubungkan benda ini pasti tegang, maka ada gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali pada M1 dia selalu keluar. Terus pada M2 dia selalu keluar juga. Nah, pada katrol juga ada gaya tegangan tali seperti ini. Ya, jadi katrol ini dia juga ditarik oleh tegangan tali yang di sini dan di sini. Yang pertama, kita tinjau dulu benda, enggak. Kitanya seperti ini saja. Karena benda M1 dia menyentuh permukaan, maka tentu ada gaya normal ke atas. Terus ada juga gaya gravitasi ke bawah, karena percepatan gravitasi kan keluar seperti ini. Terus M2 juga ada percepatan gravitasi. Misalkan sudut ini adalah alfa ya. Alfa, sudut kemiringan itu adalah alfa. Maka pertama kita tinjau dulu benda satu, benda M1. Nah, pada benda M1 kan ada berapa buah gaya nih? Nah, sekarang kita tinjau dulu tidak ada gesekan, berarti ini licin. Tidak ada gaya gesekan di situ. Berarti ada 3 gaya ya, gaya tegangan tali, N, dan MG. Nah, pasti sekarang kita ambil sumbu koordinat itu adalah sepanjang bidang miring sebagai sumbu X, dan tegak lurus dalam itu adalah Y. Karena lebih gampang gitu untuk membuat koordinat yang sejajar dengan arah perpindahan dari partikel, dari benda tersebut. Jadi sejajar sumbu miring adalah X dan Y ke bawah, ke atas. Nah, kalau benda dua ya kayak biasa aja sumbu koordinatnya X dan Y seperti ini. Jadi untuk lain-lain benda itu bisa aja pakai dua sistem koordinat. Terserah kita aja. Oke, pada benda satu berarti sigma FY-nya sama dengan 0 karena dia tidak bergerak ke arah sumbu Y kan. Dia cuma bergerak ke arah sumbu X saja. Maka arah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada N dan MG. MG kalau diproyeksikan ke sini kan dia jadinya ada MG Y dan MG X. Nah, gimana dengan hubungan cos? Berarti kan alfanya di sini. Kalau alfa di sini berarti eh di sini juga alfa. Di sini alfa. Di posisi alfa itu, tuh kita bikin bagus-bagus lagi. Sini alfa. Berarti ini 90 kurang alfa kan? 90 kurang alfa, sedangkan MG-nya ke sini.
Nah, maka alfanya pasti di sini. Karena misalnya ini ada 90 kan. Nah, berarti kalau ini 90 kurang alfa, maka di sini alfa. Maka yang sejajar dengan sumbu Y adalah Mg cos alfa. Jadi Mg diproyeksikan ke sini menjadi Mg cos alfa. Terus Mg diproyeksikan ke sini menjadi Mg sin alfa. Karena kan dia di depan sudut alfa. Oke, maka kita lanjut lagi ke sini. Sigma Fy berarti sama dengan 0. Maka N dikurang Mg cos alfa sama dengan 0. Ya. Karena di sini ada gaya normal yang ke atas. Belajar dengan itu, ada gaya normal, terus ada Mg cos alfa. Maka N-nya adalah Mg cos alfa. Nah, sekarang kita tinjau gaya pada arah X. Nah, gaya pada arah X tidak sama dengan 0, karena dia kan geraknya ke sini. Gerakannya sejajar dengan sumbu X. Maka sama dengan M dikali A. M-nya M siapa? M1 ya. Jadi berikan notasi yang sesuai. Berarti ini M1 kali A. Terus arah gaya X adalah si T. Gaya-gaya yang bekerja pada arah T, pada arah X ada T dan si ini. T dan Mg cos Mg sin alfa. Di sini kan ada T. T yang sini kita bawa ke sini. Terus ada juga yang Mg diproyeksikan ke sumbu X. Mg cos alfa. Maka karena ke sana positif, maka Mg-nya negatif. Ya kan? T dikurang Mg cos alfa sama dengan M1 kali A. Ini M1 ya. Ini M1. Karena kita nggak ninjau gaya gesek di sini, maka ini nggak ada gunanya. Kayak normal nggak ada gunanya. Oke, ini sudah menjawab benda pertama. Sekarang kita tinjau benda kedua. Tinjau benda kedua berarti benda kedua adalah ini. Benda apa aja gaya benda pada benda kedua ada tegangan tali. Terus ada juga gaya gravitasi kan. Nah, dia gerakannya ke bawah. Maka sumber akumulator T dikurang M2G kalau sama dengan M2A. Ini gaya yang bekerja pada benda tersebut. Salah, ini negatif positif ya. Karena kan benda ini gerakannya ke bawah, maka yang searah dengan A itu adalah positif, jadi M2G dikurang T. Nah, dari dua persamaan ini, kita punya persamaan 1 dan persamaan 2, kita jumlahkan aja. Jadi berarti T dikurang M1G cos alfa sama dengan M1A. Ya udah, kita tambahin aja. Jadi ini A, M1 tambah M2, terus T sama sini habis kan? Terus yang ini bisa dijumlahin jadi M2 dikurang M1 cos alfa. Nah, maka A-nya adalah G M2 kurang M1 cos alfa dibagi dengan M1 tambah M2. Oke. Nah, percepatan benda 1 sama dengan percepatan benda 2. Karena kan dia dihubungkan oleh satu tali yang sama. Jadi kalau benda M2 gerak sejauh X ke bawah, maka si benda M1 juga naik sejauh X ke atas. Karena kan panjang talinya konstan. Nah, panjang talinya konstan, berarti kalau ini turun X, yang ini juga harus naik X. Jadi ini A1 ya, sama dengan A2. Percepatan kedua benda tersebut sama. Sekarang kita tinjau yang ada gesekan pada M2. Nah, kalau ada gesekan pada M2, tentu ada perubahan di sini, di sigma Fx-nya ini. Sekarang, kalau ada gesekan, gesekan itu arahnya ke berlawanan dengan percepatan, ya kan? Maka kalau gerakan si M1 ke atas, maka gaya geseknya ke sini. Nah, Fgs. Berarti dia sejajar dengan Mg cos alpha ini ya, Mg sin alpha ini ya. Di sini ada gaya gesek di sini. Nah, maka pas di sini persamaan sini ya sudah. Berarti T dikurang M1G cos alpha dikurang F gesek. Nah, karena dia sejajar dengan si Mg Mg sin alpha. Mg sin apa Mg cos ya? Mg sin ya di sini. Sini Mg sin. Mg cos kan arah Y. Ini yang Mg cos alpha. Ini Mg sin alpha. Berarti di sini Mg sin alpha. Di sini, sin. Oke. Di sini berarti sin juga. Nah, T kurang M1 gesek alpha dikurang F gesek, baru dia sama dengan M1 kali A.
Nah, F gesek itu kan sama dengan mu dikali N, dikurang mu kinetik dikali kan dengan N. Nah, sedangkan N-nya adalah dari sini kita ambil dari persamaan gaya arah sumbu Y. Berarti N sama dengan mg cos alfa. Nah, baru dia masukin ke sini. Maka T kurang M1G sin alfa dikurang mu K dikali mg cos alfa. Ini M1 ya semuanya. M1, M1 juga. Nah, ini sekarang persamaan yang baru, satu bintang. Nah, karena pada benda dua ini kan sama aja persamaan geraknya kan nggak ada gesekan di sini juga. Berarti persamaan geraknya sama juga eh, M2G dikurang dengan T. Berarti ini tetap ya. Berarti kita punya persamaannya itu sekarang ini dengan yang di sini. Nah, maka seperti tadi kita jumlahkan aja kedua persamaan tersebut. Maka M2G dikurang T sama dengan M2A ditambah dengan T dikurang M1G sin alfa dikurang mu K M1G cos alfa sama dengan M1 kali A. Nah, kita tambahkan. Berarti T yang di sini habis ya kan? Terus tinggal G M2 dikurang M1 sin alfa dikurang mu K M1G cos alfa sama dengan A M1 tambah M2. Nah, tinggal sederhanakan dapat A-nya. Oke, sekarang saya berikan waktu 5 menit untuk membaca soal ini ya. Coba juga orak-arik di kertasnya, di bukunya, gimana cara menyelesaikan persamaan ini, persoalan ini. Jadi, sebuah benda bermasa M sedang ditarik menggunakan tali. Tali ini bertegangan tali T. Kemudian benda tersebut berada di permukaan kasar. Ini kasar ya, sudah ada koefisien gesek kinetiknya sebesar mu. Jadi, jika kemiringan benda adalah alfa dan sudut yang dibentuk oleh tali adalah beta, terhadap bidang miring, maka tentukan nilai percepatan benda. Oke. Setelah 5 menit kita akan bahas. Coba baca dulu dan coba orek-arek dulu di kertasnya. Kerjakan ya, Dedik. Oke, langsung bahas. Nanti dicek aja bagian mana ada yang missnya ya. Berarti
Sekarang sama juga kayak tadi, kita ambil koordinat yang bekerja pada benda ini adalah sejajar dengan benda miring yang sumbu X-nya, dan tegak lurus dengan itu adalah koordinat Y. Nah, maka pertama kita tinjau dulu gaya-gayanya. Ada gaya mg ke bawah, gaya gravitasi. Terus ada gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan ini. Terus ada gaya tegangan tali. Nah, karena ada gaya gesek ya, maka ada gaya gesek sini. Kenapa kita yakin kalau gaya geseknya ini minus dari X? Ya, karena kan gaya tegangan talinya ke sini, maka pasti gerakannya ke sini kan. Nah, berarti kan gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerakan. Maka gaya geseknya ke sini. Terus T ini harus diproyeksikan juga ke sumbu X dan sumbu Y kita. Berarti ini menjadi TX dan ini menjadi TY. Terus MG juga tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Maka kita proyeksikan juga ke sini dan ke sini. Nah, tadi di mana alfanya? Alfanya di sini kan? Berarti ini menjadi MG cos alfa. Nah, ini menjadi MG. Berarti TX itu adalah karena dia di samping sudut, maka dia menjadi T cos beta. Ya kan, di samping sudut. Terus TY itu adalah T sin beta. Nah, sekarang kita tinjau lagi gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka ada sigma Fx dan sigma Fy. Nah, sigma Fx dan sigma Fy. Sekarang kan benda ini nggak bergerak ke atas ya, dia nggak bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma Fy-nya adalah 0. Maka gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y semuanya totalnya 0. Nah, apa aja gaya yang bekerja pada sumbu Y? Ada TY, yang ke atas kita ambil positif. Ada gaya normal, tambah R. Terus ada gaya MG cos alpha yang ke bawah, berarti minus. Nah, MG cos alpha. TY itu adalah T sin beta, berarti itu sama dengan 0 ya. Berarti kita punya N itu sama dengan MG cos alpha dikurang TY. Nah, berarti MG cos alpha dikurang T cos beta. Nah, ini persamaan satu kita. Sekarang kita tinjau lagi persamaan arah-arah persamaan gerak X, sumbu X. Persamaan sumbu X dia bergerak ya, ada percepatannya, yakni ke sumbu X positif, maka dia sama dengan M dikali A. Nah, gaya-gaya pada arah sumbu X apa aja? Ada TX, ada M sin alpha, dan ada gaya gesek. Maka ini menjadi TX dikurang F gesek dikurang MG sin alpha. Hasilnya sama dengan M kali A. TX itu adalah T cos beta. TY sama T sin beta ya. TY T sin beta, terus TX T cos beta. Kita dikurang F gesek itu adalah mu kali N. Yes. Kayak gesek itu selalu besarnya mu kali N. Terus dikurang MG sin alpha sama dengan M kali A. Nah, N kita masukkan di sini. Kita ambil N, masukin ke sini. Maka T cos beta dikurang mu, N-nya adalah ini, MG cos alpha dikurang T sin beta kurang MG sin alpha sama dengan M kali A. Terus kita kumpulkan dia sesama dia. Berarti T boleh kita gabung sama si mu di sini kan. T cos beta minus ketemu minus jadi plus. Jadi mu sin beta. Nah, dikurang mu MG cos alpha dikurang MG sin alpha sama dengan M kali A. Mu MG cos alpha ya, pas ya. Berarti A-nya adalah T cos beta tambah mu sin beta dikurang mu cos alpha ditambah mu mg cos alpha dikurang mg sin alpha. Terus kita keluarkan mg-nya, tinggal mu cos alpha tambah sin alpha. Terus semuanya kita bagi dengan m biar dia tersisa a saja. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya berapa sih gaya gesek tersebut? Nah, kalau ditanya berapa gaya gesek tersebut, ya udah tinggal masukin.
FG tadi kan sama dengan mu kali N. Mu kali N berarti mu N-nya ini sini. Jadi MG cos alpha dikurang T sin beta. Nah, berarti mu MG cos alpha dikurang mu T sin beta. Itu gaya geseknya. Nah, oke. Pada pertanyaannya, Dedik, kalau udah betul, Pak clear? Kalau clear, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang soal yang kedua. Pada sistem berikut, ada 3 buah benda dihubungkan dengan tali tak bermassa, seperti pada gambar. Ini sekarang bendanya ada 2, ada 3 ya. Tapi talinya 2. Ini tali yang pertama, ini tali yang kedua. 2 buah benda di atas terletak pada, bukan bidang datar ya. Dan satu menggantung bebas. Jadi satu pada pada bidang datar, yang satu menggantung bebas. Kemudian tentukan nilai percepatan masing-masing benda dalam 2 kondisi berikut. Yang pertama, yang ini di sin. Yang kedua, ada gaya gesek, kinetis mu. Jadi, anggap M0 ini cukup besar sehingga membuat kedua massa tersebut bergerak. Oke, silakan pikirkan dulu selama 3 menit cukup. Coba pikirkan dulu dan orak-arik soal tersebut. Nanti di 9.18 kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas. Ini kan talinya ada 2 ya, maka tegangan talinya juga 2. Tegangan tali yang di sini beda dengan tegangan tali di sini karena talinya beda. Nah, pada benda M1 dengan M2, M0 itu dibungkus dengan tegangan tali 1. Nah, misalkan kita notasikan tegangan talinya adalah T1. Jadi pada M1 ditarik oleh T1, terus M0 juga ditarik oleh T1 seperti ini.
Terus antara M1 dengan M2 ada tali yang lain. Nah, tali yang keduanya itu misalkan tegangan talinya adalah T2. Nah, seperti ini. Nah, terus yang pertama kan antar licin, berarti gaya gesek di M1 dan M2 itu nggak ada. Nah, pertama kita tinjau dulu, tinjau gaya pada M1. M1. M1 ini kan dikenai oleh dua buah tegangan tali ya. Yang pertama dari T1, terus yang kedua dari T2. Nah, dan juga karena nggak ada gaya gesek, berarti kita nggak perlu N, ya kan? Maka sigma Fx-nya sama dengan M kali A, M1 kali A, gerakannya pasti ke arah kiri, ya, ke arah kanan maksudnya. Terus M0 pasti dia gerakannya ke bawah. Nah, karena tali ini kaku ya, tali ini kan nggak pertama panjang nih, maka pasti percepatan antara M0, M1, dan M2 itu benar sama. Jadi kalau M0-nya geser ke bawah sejauh X, maka M1 juga geser sejauh X, M2 juga geser sejauh X. Jadi percepatan mereka sama. Maka gaya-gaya pada M1 berarti T1 dikurang T2, ya ini arahnya ke kiri, sama dengan M1 dikali A. Ya, kita simpan dulu. Jadi persamaan 1. Kemudian kita tinjau gaya pada M2. Nah, tinjau gaya pada M2. Berarti pada M2 itu gaya yang bekerja padanya cuma T2 aja. Gayanya T2 aja. Maka T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, ini menjadi persamaan 2. Kemudian kita tinjau gaya pada M3 lagi. M0 maksudnya. Siapa namanya? Oh, ini. Oke. Tinjau pada M0 berarti gaya yang pada M0 ada ya gerakannya ke bawah ya. Berarti kan ada M0G, ada percepatan gravitasi, dan ada gaya tegangan tali yang T1. Maka M0G yang positif. Jadi M0G dikurang T1 sama dengan M0 kali A. Nah, untuk misalkan sama ini berarti kita harus eliminasi si T1 sama T2 ya, untuk mendapatkan si A. Yang pertama, kita jumlahkan dulu ketiga persamaan ini. Kita jumlahkan ketiga persamaan ini, berarti T1 kurang T2 sama dengan M1 kali A, terus T2 sama dengan M2 kali A, terus M0G kurang T1 sama dengan M0 kali A. Ya udah, kita jumlahkan aja semuanya. Berarti ini M1 kali A tambah M2 kali A tambah M0 kali A. Terus A-nya kita keluarin aja. Jadi M1 tambah M2 tambah M0. Nah, berarti ini T1 sama ini habis ya. T1 kurang T1 habis. Terus minus T2 tambah T2 habis juga. Jadi sisanya adalah M0 kali G. Maka G-nya adalah, maka A-nya adalah M0 kali G dibagi M1 tambah M2 tambah M0. Sekarang kalau kita tinjau dia ada gesekan di M1 dan M2. Pada kondisi ada gesekan, nah maka ada perubahan di sigma gaya-gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Sedangkan M0 tetap. Ya, berarti pada M1, nah ada gaya normal, kita perlu gaya normal sekarang ya, karena kan kita perlu gaya gesek. Nah, ini ada gaya gesek ke sini, Fg1 ya. Untuk mempersingkat kita kita notasikan saja dia jadi Fs1. Terus ada gaya T2 yang narik. Tunggu. M1 kan berarti ada T1 sama T2 ya. Di sini ada T1, di sini juga ada T2 yang narik ya. Ya, di sini tambahin aja gaya gesek sini lagi Fs1. Kan jadi seperti ini. T1 dikurang T2 kurang Fs1. Maka sigma gaya-gaya yang bekerja pada dia sama dengan M1 dikali A. Nah, yang positif kan T1, karena dia sama dengan A, maka T1 dikurang T2 dikurang Fs1. Nah, Fs1 tentu dia sama dengan mu dikali N1. N1 ini,
Nah, gaya-gaya yang bekerja pada arahi kan cuma N1 dan Mg. Maka dia saling cancel. Berarti N1 sama dengan M1G. Maka di sini kita ambil N1 itu sama dengan mu M1G. T1 kurang T2 sama dengan M1 kali A. Nah, sekarang kita punya persamaan baru. Anggap itu satu bintang. Oke. Sekarang kita tinjau lagi M2. Berarti M2 sekarang juga ada gesekan ke sini. Gesekan ke samping. Ke berlawanan gerakan ya. Kita notasikan jadi Fs2. Terus jadi tarik oleh tegangan tali T2. Nah, di sini T2. Nah, kayak gitu juga. Sigma Fx sama dengan berarti M2 kali A. Yang positif berarti T2. T searah dengan percepatan. T2 dikurang Fs2 sama dengan M2 kali A. Terus Fs2 berarti mu kali N2. Ya kan? Nah, N2-nya ini di sini adalah M2G. Nah, dia kan juga saling cancel. Maka maka N2 sama dengan M2 kali G. Sama dengan M2 kali A. Nah, itu persamaan dua bintang. Dan persamaan untuk persamaan untuk M0 sama aja, karena kan nggak ada gesek. Berarti kita bisa juga pakai persamaan yang di sini. Sama sini. Lalu kita jumlahkan lagi tiga persamaan tersebut. Berarti yang ini jumlahkan dengan yang ini. T1 dikurang T2. Kita gunakan warna yang berbeda. T1 dikurang T2 dikurang mu M1G sama dengan M1 kali A. Terus T2 dikurang, kita jumlahkan dengan ini juga ya. M2 dikali G sama dengan M2 kali A. Terus persamaan si M0, M0G dikurang T1 sama dengan M0 kali A. Dan ini M0G dikurang T1 sama dengan M0 kali A. Sudah, kita jumlahin aja. Jumlahin berarti yang ini bisa dikeluarkan seperti ini kan. Jadi M1 tambah M2 ditambah M0. Terus yang di sini ini saling cancel. Sini saling cancel juga. Nanti sisanya adalah M0G terus minus mu M2G terus ini. Berarti M0G dikurang mu, mu-nya kita keluarin aja. Terus mu G-nya juga boleh dikeluarin ya. Jadi M1 tambah M2. Atau A itu sama dengan, kita keluarin aja G ini. Jadi M0 dikurang mu M1 tambah M2 dibagi dengan ini. M1 tambah M2 tambah M0. Oke, sekarang kita sudah dapat A-nya. Ya, soal yang lain, soal selanjutnya. Ini sekarang katrolnya ada dua nih. Sekarang katrolnya ada dua. Menyampaikan. Jadi katrolnya ada dua sekarang. Nah, karena katrolnya ini ada dua, maka percepatan M1 sama M2 belum tentu sama. Ya, A1 belum tentu sama dengan A2. Kita lihat dulu berapa hubungannya. Jadi pada soal ini, sebuah sistem di bawah ini massa benda 1 adalah 4 kali massa benda 2. Berarti bisa kita simpulkan kalau M1 itu 4 M2. Ya, massa benda 1 adalah 4 kali massa benda M2. Terus tinggi H sama dengan 20 meter. Kalau dia katanya ada kecepatan di sini, maka dia pakai energi ya. Kita nggak usah tinjau energinya dulu. Kita cari dulu percepatan dari benda ini. Berapa percepatan dari masing-masing benda? Percepatan dari masing-masing benda. Nah, saya berikan waktu juga selama 4 menit, mungkin agak sulit soalnya dikit. Coba analisis dulu, coba orak-arik dulu soalnya. Nanti kan kita bahas di 932.
kita bahas. 932. Oke, kita bahas saja. Sekarang yang tanya itu adalah kita abaikan dulu soal yang di sini ya. Berapa tinggi maksimum itu kita abaikan dulu. Sekarang kita cari dulu berapa percepatan dari masing-masing benda. Di berapa percepatan dari M1 dan berapa percepatan dari M2. Nah, M1 itu kita misalkan percepatannya adalah A1, terus M2 kita misalkan percepatannya adalah A2. Seperti biasa kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Pada benda M2, kita zoom dulu deh. Oke, pada benda M1 ini kan ada gaya tegangan tali di sini ya. Terus ini juga pada benda M2 juga ada tegangan tali. Karena talinya ini di sini beda talinya sama yang di sini, maka tegangan talinya nggak sama. Nah, misalkan tegangan tali di sini adalah T1, terus tegangan tali di sini adalah T2. Namun tegangan tali sepanjang ini, berarti di sini sama semuanya. Nah, berarti di sini juga ada T2, di sini juga ada T2. Nah, tapi di sini nggak sama nih, karena dia dihubungkan dengan tali yang berbeda. T1 gitu ya. Maka kita tinjau benda M2, kita tinjau benda M2 dulu. Maka gaya-gaya yang bekerja padanya itu ada, ada M2 berarti ada gaya normal, ya kan? Dia kan menyentuh permukaan nih, berarti kan ada gaya normal. Nah, berarti kan juga ada gaya gravitasi ke bawah, M2G. Berarti pada saat tertentu ya, karena pada saat dia masih diam, berarti gaya-gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan nol, ya kan? Tapi ini sepertinya soalnya harus kita rombak dikit ya. Bagaimana kalau kita abaikan dulu yang di bawah sini? Jadi soal kita rombak dikit, kita mau melihat berapa percepatan dari sistem dua katrol ini sebenarnya. Jadi kita nggak terpaku ke sini, tapi bentuk sistemnya sama. Jadi bentuk sistem kita itu seperti ini. Ada dua buah katrol, ya. Ini dihubungkan oleh tali, terlalu jauh. Hmm, Ini, ini benda M2. Nah, di sini benda M1. Nah, di sini dihubungkan oleh. Nah, ini. Terus talinya nyatu di sini. Maaf, gambarnya jelek ya. Nah, gitu. Nah, pas. M2 di sini, M1 di sini. Jadi pertama kita tinjau dulu gaya-gaya pada M2. Kan di sini ada tegangan tali juga tadi. Di sini T2, di sini T2 juga ya, karena dia talinya satu. Kita kasih ke warna yang sama deh. Oke, sini ada T2, di sini ada juga T2, di sini ada juga T2. Nah, yang menghubungkan M1 dengan katrol di sini adalah T1. Maka tinjau benda M2 berarti sekarang kita misalkan, karena si benda M1 masanya itu 4 kali M2, otomatis benda M1 dia ke bawah. Nah, M2 ke atas. Kecepatan F1 adalah A1, benda M2 kecepatannya adalah A2. Karena kecepatan kedua benda belum tentu sama ya, karena dia katornya 2 sekarang. Jadi benda M1 bakalan turun, terus benda M2 bakalan naik. Nah, berarti gaya-gaya pada benda M2 adalah T2 dikurang M2G sama dengan M2 kali A. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan gerakannya ke atas. Gerakan yang ke atas. Nah, yang ke atas kan T2. M2 ini kan ada juga M2G-nya. Berarti M2G berlawanan dengan A, makanya dia negatif. Kemudian kita tinjau benda M1. Ini A-nya A2 ya. Tinjau benda M1.
Probable. Oke. Jawaban pada M1 berarti gaya-gaya pada M1 ada M1G dikurang T1 sama dengan M1 dikali A1. Kan bendanya ke bawah, maka di sini ada M1G dikurang T1. Nah, sekarang nih ada 4 variabel yang nggak kita ketahui. Ada T2, ada T1, ada A2, ada 1. Sedangkan kita cuma punya 2 persamaan. Maka kita butuh 2 persamaan lagi untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, persamaan itu datang dari hubungan hubungan T1 dan T2 dan hubungan A1 dengan A2. Nah, untuk menentukan hubungan T1 dan T2, kita lihat katrol yang ada di sini. Katrol di kiri ini. Pada katrol kiri itu kan ada T1 tadi yang narik kan. Nih, ada T1 di sini. Kan dia hasil reaksi nih. Di sini berarti ada juga T1, di sini juga ada T1, nanti ke bawah. Terus ada T2 sepanjang ini. Di sini T2, di sini T2. Ya kan? Di sini kan T2. Maka karena karena massa dari katrol ini diabaikan, maka sigma F sama dengan M kali A, ya kan? Ini pada katrol. Nah, sedangkan kan massa katrol diabaikan, berarti ini sama dengan 0. Maka gaya-gaya yang bekerja pada katrol adalah 2T2 dikurangi T1 sama dengan 0. Berarti T1 itu sama dengan 2T2. Nah, ingat ya, ini kalau massa si katrol diabaikan. Dia massless, Mas. Di sini kita ambil massa diabaikan. Kalau massanya nggak diabaikan, tentu ini nggak sama dengan 0. Si katrol ini dia ikut bergerak juga nanti. Berarti sama yang ketiga, sama 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat lagi hubungan percepatan antara A1 dengan A2. Jadi harus ada ya hubungan percepatannya. Nah, cara melihat hubungan percepatannya itu dari perubahan posisi. Jadi kan posisi, misalkan nih, em, A1 itu kan berdasarkan perubahan dari posisi katrol yang di kiri kan. Katrol 1, ini katrol 2. Nah, jadi A1 dipengaruhi oleh perubahan posisi katrol 1. Kan katrol 1 turun nih. Berarti kan ini katrol ini gerakan. Sedangkan katrol 2 kan difikskan dengan langit-langit. Maka posisi 2 ini adalah konstan, tetap ya. Sedangkan posisi katrol 1 dia bergerak. Nah, maka perubahan dari katrol 1 itu sama dengan A1. Nah, caranya itu kita lihat dari hubungan tali biasanya. Jadi kita misalkan panjang tali, panjang tali 2 ini, yang ini sini, itu kita misalkan L. Yang talinya ada L. Jadi L itu kan sama dengan misalkan jarak ke sini adalah X1, terus jarak antara sini ke sini adalah X0, jarak titik ini ke sini adalah X0, terus jarak dari sini ke sini kan sama ya. Yang ke sini kan sama nih. Kita ambil aja itu sebagai X2. Terus sisanya adalah X3. Oke. Jadi dari sini ke sini kan eh, berarti kan panjang tali itu kan X1 ditambah 2X2 tambah X3. Jadi X1 tambah 2X2 tambah X3. Ya kan? Kita lihat lagi nih, kan panjang tali yang pertama itu kan di sini sama di sini. Nah, sekarang dari sini ke sini itu adalah X1. Maka, dan dari sini ke sini adalah X2. Ini ke sini adalah X2 nih, ke sini ke sini. Nah, dari bawah katrol 1 ke atas katrol 2 itu adalah X2. Nah, kan dia 2 kali sini, tapi tambah 2X2. Terus sisa yang di sini adalah X3. Nah, jadi kita punya hubungan seperti ini. Kemudian posisi M1 terhadap waktu, kita ambil ini sebagai acuan, adalah X1 tambah X0, ya kan? Posisi M1 itu kita ambil aja P1 adalah X1 tambah X0, ya kan? X1 tambah X0. Kemudian posisi M2 tentu jarak dia ke acuan di sini. Berarti X3 ditambah dengan X1, ya kan? 3 tambah X1, ya. Di sini kan X3 nih. Terus sisanya dari sini kan X1. Ke sini tambah dengan ke sini kan. X1 tambah X3. Hmm, ya.
Sama juga kayak soalnya di sini ya. Kan di sini tadi ini X1, ini X0, dan dari sini ke sini adalah X2. Nah, maka sisanya ini X3. Nah, jadi tentu posisi M2 itu adalah X3 ditambah dengan X1. Ya, seperti kita tuliskan di sini. Karena kan kita berarti ini sama yang P2 ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu kalau perubahan posisi terhadap waktu itu adalah kecepatan. Maka V1 adalah perubahan posisi ini. Berarti dP1 dt. Nah, berarti turunkan dari ini. Berarti X1 dot tambah X0 dot. Nah, artinya kan X1 dot itu kan perubahan X1 terhadap waktu ya. Nah, coba kita lihat. X0 kan misalnya konstan. Jarak talinya kan fix dihubungkan ke sumbu sini. Berarti X0 dot sama dengan 0. Ya, jadi panjang tali X0 ini kan konstan dia dihubungkan ke katrol ini. Maka V1 itu sama dengan X1 dot. Sekarang P2 lagi. Kalau kita turunkan P2 terhadap waktu, di P2 dot sama dengan V2. Artinya kan perubahan posisi V2 itu yang sebagai kecepatannya dia. Nah, dengan V2, berarti kita turunkan ini terhadap waktu. Berarti hasilnya adalah X3 dot ditambah dengan X1 dot. Nah, itu kan kecepatan ya. Sedangkan kan sekarang di sini kan kita bahasnya percepatan. Ya udah kita turunkan lagi nih sekali. Berarti A1 sama dengan X1 double dot. Kita turunkan ya sekali lagi. Turunan V1 adalah A, turunan X1 dot adalah X1 double dot. Terus berarti ini kita turunkan juga sekali lagi. A2 itu berarti sama dengan X3 double dot ditambah X1 double dot. Ya, kita punya persamaan ini sekarang. Maka kita punya hubungan seperti ini ya. Ternyata A1 itu sama dengan X1 double dot dan A2 itu ternyata adalah X3 double dot ditambah X1 double dot. Sekarang X3 double dot itu apa? Nah, kita lihat dari hubungan tali yang sudah kita temukan di sini. Hubungan tali di sini, L itu sama dengan X1 dot, L itu sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Nah, kalau kita turunkan kedua ruas ini, berarti DL dt sama dengan DDT dari semua ini. Kita turunkan kedua ruas. Boleh seperti itu ya. Kita turunkan kedua ruas ini. Nah, karena panjang tali ini konstan, panjang tali ini kan nggak berubah ya. Panjang tali yang di sini kan nggak berubah. Maka turunan yang terhadap waktu sama dengan 0. Maka DLDT sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kiriin lagi. DDT dari X1 adalah X1 dot, tambah DDT dari X2 adalah X2 dot, tambah DDT dari 3 adalah X3 dot. Nah, sama juga kalau kita mencari percepatan. Ya udah kita turunkan sekali lagi. Berarti 0 sama dengan X1 double dot tambah 2X2 double dot tambah X3 double dot. Oke, berarti kita harus mencari hubungan. Dari sini kita seharusnya harus dapatkan hubungan antara X1 double dot dengan X3 double dot ya. Karena kita dapatnya seperti ini. Tapi kita harus mengeliminasi X2. Coba kita lihat X2. X2 itu adalah jarak dari sini ke sini. X2. Hmm, sedangkan nah, kalau kita lihat nih, X1 dengan X2 ini hubungannya gimana? Kan ini ditambah sesuatu di sini kan. Tambah sisa ini. X1 itu berarti sama dengan X2 ditambah sisa di sini. Misalkan sisa itu kita lambangkan jadi A. Berarti X1 itu sama dengan X2 ditambah A. Ya kan? Yang mana A ini konstan. Karena A ini adalah tali yang menghubungkan si katrol 2 dengan dinding-dinding. Dengan dinding yang di sini. Berarti A itu adalah yang ini. Nah, berarti itu misalnya konstannya nggak berubah kan? Maka X1 itu adalah X2 ditambah A. X2 ditambah A. Maka kalau kita turunkan ini, kita turunkan X1 dot berarti sama dengan X2 dot.
ditambah 0. Karena kan A ini konstan, maka turunan setiap waktu sama dengan 0. Maka kita punya hubungan seperti ini. X1 dot harus sama dengan X2 dot. Nah, berarti kalau kita turunkan sekali lagi, berarti X1 double dot sama dengan X2 double dot. Ya, kita turunkan sekali lagi setiap waktu. Kita dapat hubungan antara X1 dengan X2. Kemudian, baru kita substitusi ke sini. Maka X1 double dot ditambah 2. X2 kan tadi sama dengan X1 ya. Berarti ini X1 double dot tambah dengan X3 double dot. Maka ini jadi 3 X1 double dot tambah X3 double dot sama dengan 0. Maka X3 double dot itu sama dengan minus 3 X1 double dot. Ya. Baru kita masukkan ke sini. Maka A2 itu adalah X3 double dot, berarti min 3 X1 double dot ditambah dengan X1 double dot. Ya kan? X3-nya adalah sini, masukin ke sini. Maka jadinya min 2 X1 double dot. Ingat, X1 double dot itu tadi sama dengan apa? Sama dengan A1. Nah, maka kita dapat hubungannya. Maka A2 sama dengan minus 2 A1. A1 double dot kan tadi sama dengan A1 ya. Nah, karena minus ini menunjukkan dia berlawanan geraknya. Jadi A2 itu harus berlawanan geraknya dengan A1. Nah, tadi kan kita memang sudah bikin seperti itu kan. A2 naik ke atas, A1 turun ke bawah. Maka kalau kita ambil arahnya saja, maka A2 sama dengan 2 A1. Nah, kita sekarang sudah punya 4 persamaan nih. Baru kita bisa menyelesaikan soal ini. Jadi kita kumpulkan dulu persamaan kita. Kumpulkan persamaan. A2 itu ternyata sama dengan 2A1. Terus hubungan T adalah 2T2 sama dengan A1. 2T2 sama dengan T1. Terus persamaan Newton tadi kita punya ini. T2 kurang M2G kurang M2A2. Kita copy. Oke. Terus yang persamaan yang ini, persamaan pada benda M1 juga kita copy ya. Jadi kita punya 4 persamaan dan 4 variabel, berarti kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Oke, kita substitusi dulu. Kita ganti semuanya dengan T1. Ini masukin ke sini. Berarti 2, T2 kan sama dengan, bagusnya gimana ya? Nah, kita ganti aja ini dengan T2. Berarti M1G dikurang T1 itu 2T2 sama dengan M1 kali A1. Nanti kita nyatakan dengan A1 ya. Terus dari sini berarti kita substitusi A2 itu sama dengan 2A1. Maka T2 dikurang M2G sama dengan M2, A2-nya adalah 2A1. Ya kan? Maka T2 kurang M2G sama dengan 2M2A1. Oke, ini persamaan yang baru ya. Persamaan bintang, persamaan yang baru juga. Nah, maka dari dua persamaan ini, kita kita kurangin aja. Jadi M1G kurang 2T2 sama dengan M1A1. Terus T2 kurang M2G sama dengan 2M2A1. Nah, ini kita eliminasi aja. Ini kali 2, ini kali 1 ya. Oke, berarti ini M1G dikurang 2T2 sama dengan M1A1. Terus ini kali 2, berarti 2T2 dikurang 2M2G sama dengan 4 ya. 4M2A1. Ya kan? Baru kita bisa tambahkan. Kalau kita tambahkan, berarti ini habis. Cancel ya. Terus yang ini dikurang ini kan. Berarti M1G dikurang 2M2G sama dengan A1. M1 tambah 4M2. Kan? Maka A1-nya adalah, G-nya kita keluarin aja. M1 kurang 2M2 dibagi dengan M1 tambah 4M2. Oke. Yang terdapat nih, nilai percepatan si A1. Nah, untuk mendapatkan A2, ya udah kita tinggal masukkan ke persamaan yang di sini tadi. A2 itu sama dengan 2A1, maka 2 dikali dengan ini. Maka hasilnya adalah 2G, ini 2G,
M1 dikurang 2M2 dibagi dengan M1 tambah 4M2. Oke, dapat A2-nya. Main ya, A1 dan A2. Oke, apa lagi ya? Oke, ada pertanyaan nggak, Dede? Apakah bisa diikuti sampai sampai ini, sampai jauh ini? Apa ada pertanyaan? Silakan bersuara, Dede. Kalau nggak bersuara berarti saya anggap paham ya, saya nggak ngerti. Berarti kalau Dede nggak bersuara, saya nggak tahu ada kesulitannya di mana. Jadi jangan malu, tanya aja, nggak apa-apa. Saya lebih suka kalau ah, interaksinya aktif ya, jadi saya nggak ngomong sendiri. Ada yang ragu? Ada yang mau tanyakan? Atau nanya, atau di sini masih ragu? Mana seperti ini. Jadi kemana-mana kalkulus itu selalu di bawah ya. Kita tuh nggak bisa nyelesain fisika tanpa adanya matematik. Gitu. Jadi jangan berharap bisa menyelesaikan fisika tanpa belajar matematikanya dulu gitu. Jadi itu istilahnya itu omong kosong gitu kalau. Jadi dua materi sebelumnya itu sangat esensial untuk kedepannya. Jadi adik-adik harus mantapkan lagi konsep turunan dan integral. Itu sangat ibaratnya itu fondasi kalau kita mau nyelesain fisika, nyelesain apalagi soal olimpiade. Matematikanya tingkat tinggi. Jadi sekarang itu adik-adiknya bukan belajar kayak di kelas lagi ya. Jadi ibaratnya ini udah di bangku kuliah gitu. Jadi harus setingkat lebih tinggi dari teman-temannya di kelas. Jadi memang harus banyak gencar belajar, belajar sendiri, banyak mencari-cari. Saya dulu juga ikut Olimpiade gitu. Di SMA juga ikut Olimpiade. Memang saya suka belajar-belajar ini. Bahkan kalkulus itu kan kita dapatnya di semester 1. Nah, di kelas 10, kelas 11 saya sudah belajar kalkulus itu. Udah belajar turunan, udah belajar limit, udah belajar integral. Ya, apalagi integral tuh nanti di bab momen inersia kita bahkan pakai integralnya rangkap 2. Ya, jadi integralnya 2 buah seperti ini. Nah, ada juga kalau yang 3 dimensi dia 3 buah seperti ini. Jadi adik-adik bakalan kesulitan kalau matematikanya nggak mantap. Ya, gitu ya. Jadi sekarang boleh tanya-nanya dulu. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Coba kita cek dulu ya. Cek partisipannya dulu. Gimana adik-adik? Apa yang ada yang mau ditanyakan? Tolong open cam deh. Kita mau sekalian dokumentasi ya. Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang ragu? Boleh bersuara. Kita bahas lagi. Kita ulang lagi dari atas. Boleh juga. Kalau ada diam, saya nggak tahu bingungnya di mana gitu kan. Karena itu tujuan pelatihan itu sebenarnya itu untuk menyelesaikan apa yang kita bingungkan gitu. Dulu saya di SMA nggak ada pelatihan kayak gini, jadi bersyukur kalian ada seperti ini. Saya dulu memang mencari sendiri, belajar sendiri. Nah, sekarang ada kesempatan, manfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya. Gimana? Kita scan ya. Oke. Gimana, Bu? Ayo, bagi yang mau bertanya silakan. Ya, ada yang kalau mau diulang juga nggak apa-apa, saya nggak akan marah. Santai aja. Ya, Ayo adanya gargar Morgan, kepala nih. Morgan ada yang ditanya? Bu, izin Bu. Mungkin Ah, untuk dari persamaan keempat itu masih ada yang kurang paham. yang mana, Dek? Jadi, Yang ya, yang cari persamaan keempat itu. samaan keempat. Oh, yang A2 sama yang 21 ini.
ya yang apa ya dari awal carinya gitu Bu. Oh, mendapatkannya gitu ya. Hmm, oke, Ya. eh, Terus, kita copy aja bentuk soalnya. Bentar. Hmm, kita ulang lagi ya. Bentar. Nah, jadi mencarinya itu pakai hubungan tali ya. Jadi ini kan ini ada satu tali di sini, sama tali yang di sini kan ada dua tali. Nah, tali dari sini ke sini kan dia konstan, dia kan nggak gerak. Yang gerak yang berubah itu cuma tali yang di sini, tali yang panjang ini. Jadi kita misalkan tali yang panjang ini, sekarang kita ambil aja di sini acuannya. Di sini acuan, karena di sini konstan ya. Yang jarak dari kan ini katol yang pertama ini kan konstan nih, dipaku ke sini. Nah, berarti kan jarak dia ke langit-langit kan konstan. Oke, sekarang kita geser aja langit-langit ini sehingga acuannya jadi di sini. Nah, acuannya jadi di sini ya. Yang di atas ini diabaikan aja. Maka sekarang kita panjang tali itu berarti kan sama dengan eh nah, panjang tali kan ini ke sini sampai ke sini kan. Talinya berarti dari sini sampai ke sini. Nah, kita misalkan jarak dari sini ke sini itu adalah X1 misalkan. Kemudian jarak dari sini dari ini ke sini kan jadi X2 tuh. Dari ini ke sini kan X2. Ambil ini X2. Nah, karena dia ini sejajar, berarti di sini juga X2. Nah, di sini juga X2, ya kan? Jadi panjang tali itu sama dengan X1 tambah 2X2. Jadi di sini ditambah dengan di sini. Kita abaikan aja yang melingkar di sini. Kita abaikannya karena kalau diturunin kan dia sama dengan 0 juga. Jadi panjang tali itu adalah X1 di sini ditambah dengan di sini ditambah dengan di sini, ya kan? Berarti 2X2. Karena jarak dari sini tentu harus sama dengan jarak dari sini ke sini, ya kan? Maka dia X1 ditambah 2X2. Nah, itu panjang talinya kan? Sedangkan untuk menentukan kecepatan dari M2 dengan M1, tentu dia berdasarkan posisinya. Posisi dia dari acuan di sini. Sedangkan posisi si M2 terhadap acuan adalah X1, ya kan? Posisi M2 dari acuannya kan X1. Maka P1 adalah X1. Sedangkan posisi si M1 dari acuan adalah X2 ditambah ini, tambah tali yang kedua, ya kan? Tali kedua adalah X0 tampil. Posisi M1 berarti X2 ditambah X0, ya kan? Nah, untuk menentukan percepatan, kita turunkan posisi ini. Jadi ini jadi P2 sama dengan X2 ditambah X0 ya. Nah, untuk menentukan percepatan, kita turunkan ini dua kali. Jadi, A, eh, kita turunkan V tetap waktu. Oh, sebentar, terlalu gede. Oke. Untuk menentukan kecepatan, P1 tentu turunan dari posisi. Berarti dP1 dt. Ya kan, berarti sama dengan ddt dari X1. Berarti sama dengan X1 dot. Ingat kemarin, kalau X1, kalau ada dot di atasnya itu kan artinya dia turunan pertama gitu. Ini X1 ya. Turunan pertama dari setiap waktu. Maka kalau kita nyari A, ya sudah kita turunkan ini sekali lagi. Berarti D dt dari si X1 dot sama dengan X1 double dot. Nah, maka A1 itu ternyata sama dengan X1 double dot. Oke, itu yang pertama. Sekarang untuk penampakan V2, itu kita turunkan dari posisinya, posisi P2 ini. Jadi V2 itu adalah DDT dari posisi P2. Maka DDT dari X2 tambah X0. Nah, X0 ini kan dia konstan nih besarnya kan. Talinya kan panjangnya konstan, dia nggak naik turun. Maka turunan dia terhadap 0 adalah 0. Turunan dia terhadap waktu adalah 0. Maka tinggal dx2 dt aja. Atau sama dengan x2 dot. Maka kita dapat hubungan nih. Maka V2 itu sama dengan X2 dot ternyata. Jadi kalau buat percepatannya, buat nentuin A2, ya udah kita turunkan dia sekali lagi. Yaitu dari X2 dot.
maka dia sama dengan A2. Maka dia sama dengan X2 double dot ya. Nah, turunan pertama dari X2 adalah X2 double dot. Sekarang ini kan X1 dot, X2 double dot. Nah, kita harus cari tuh hubungan antara yang kedua ini nih. Dari hubungan tali ini, dari persamaan tali ini. L itu sama dengan X1 tambah 2X2 ya kan. Tadi kan saya bilang kalau panjang talinya pasti konstan kan. Panjang tali ke sini kan sama aja setiap waktu. Kan talinya ini nggak kayak pegas, nggak bertambah panjang atau tambah pendek. Maka panjang talinya adalah konstan. Maka kalau kita turunkan kedua ruas waktu, DDT dari L, terus kita turunkan juga yang di sini, X1 tambah 2X2, hasilnya harus sama dengan 0. Jadi DLDT adalah 0, karena panjangnya konstan. Terus turunan dari X1, maka jadi X1 dot. Tambah dengan turunan dari X2, jadinya 2X2 dot. Ya, sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat persamaan nih. Berarti X1 dot itu sama dengan minus 2X2 dot. Nah, Kak, di sini kan kita harus mendapatkan, sekarang kan A2 itu hubungannya ke S2 double dot. Terus A1 itu hubungannya ke S1 double dot. Ya sudah, kita turunkan aja ini sekali lagi. Berarti TDT dari X1 dot sama dengan minus 2 TDT dari X2 dot. Nah, turunan pertama. Maka turunannya ada jadi X1 double dot, ya kan? Turunan pertama turunan kedua dari X1. Minus 2 X2 double dot. Nah, dari sini baru kita dapatkan. Kita masukin ke sini. Maka A2 itu sama dengan, tunggu, tadi kan A2 itu X2 double dot ya. Terus A1 itu sama dengan X1 double dot. Sedangkan X1 double dot itu sama dengan minus 2X2 double dot. Maka minus 2X2 double dot. Nah, A1 X2 double dot itu kan sama dengan A2. Maka jadi min 2 A2. Nah, ingat tadi, ini kan melibatkan arah. Kalau nilainya aja, maka A1 sama dengan 2A2. Kenapa kita nggak libatkan minusnya di sini? Karena kalau di matematik itu ya, kita tuh nggak nentuin arahnya secara langsung. Jadi dia, kalau kita secara matematik itu dia koordinat gitu. Jadi ke atas yang positif, ke bawah yang negatif. Jadi kalau kita nih konsisten menggunakan positif dan negatif, maka kita libatkan yang A1 sama dengan minus A2 ini. Tapi koordinat kita yang kita pakai bergantung sama benda ini. Bergantung sama M1 dan M2. Jadi kita sudah secara langsung menentukan arahnya di sini. Jadi negatifnya nggak dilibatkan lagi. Cuma nilainya aja. A1 sama dengan 2A2. Maka baru kita substitusi ke persamaan kita tadi. Ini agak beda notasinya tadi. Kita ambil itu, balik ya. Kita ambil tadi di sini X2, ini X1. Berarti agak, berarti notasinya beda tadi ya. Di sini X1, di sini X2. Ya, beda notasinya. Kebalik. Jadi intinya gitu. Jadi percepatan benda M2, ya percepatan benda M2, ternyata setengah dari percepatan benda M1. Gitu. Jadi ini lebih cepat daripada ini. Jadi kalau benda yang ini turun sejauh X, maka benda M1 naik sejauh X per 2. Gitu. Ini setengahnya. Karena kan memang dia, kalau ini naik X, maka tali yang di sini juga mujur X kan. Jadi kalau ini maju X, maka tali ini juga geser X. Nah, pergeseran X-nya itu dibagi sama yang di sini, karena talinya dibagi dua. Gitu. Nah, jadi matematika seperti ini penting ya. Kita tuh nggak bisa, misalkan aja, kita nggak bisa ambil-ambil aja gitu. Misalkan kita bayangin aja, kalau ini gesernya X, berapa ini gesernya. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus buktikan dia dengan matematik. Kita dapat ke matematiknya, baru kita analisis. Oh, kita benar. Kalau si talinya ini geser sejauh X, maka si bendanya ini bakal naik sejauh setengah X gitu. Karena dia talinya dua yang numpang kan. Oke, gitu. Jadi kita lihat kok posisinya dulu. Nah, dari posisi itu kita bisa dapatkan kecepatan dan percepatan. Oke, mungkin itu dari saya. Ini menit ya. Tadi
Di mute apa? Ah, mute. Halo? Yang tadi kedengaran nggak, Dek? Apa di mute yang tadi? Kedengaran, Kak? Kedengaran kok. Oh, kedengaran. Oh, ya. Gimana, ngerti nggak? Paham nggak? Paham, paham. Oke. Hmm, kalau kalau saya pakainya buku ini dari buku siapa? Yohanes Surya ya, Yohanes Surya. Nah, untuk latihan-latihan mungkin adik bisa rujuk ke buku ini, Yohanes Surya. Itu banyak di Google ya buku Yohanes Surya ini. Jadi banyak soal-soal yang menarik, soal-soal yang istilahnya tuh setingkat lebih tinggi dari yang di kelas. Jadi untuk basic awal itu sangat bagus. Jadi tolong kerjakan yang di situ, latihan-latihan juga. Terus kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri ke ke WA ya, boleh. Oke, mungkin itu untuk pertemuan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi ya kita diskusinya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.